Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di majelis zikir dan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi awalan perkumpulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat-syafaatnya. Mudah-mudahan semua jamaah dan khususnya yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hikmah yang nomor 70. Jadi kalau dihafalkan setiap pertemuan itu satu hikmah, berarti sudah 70 kali kita bertemu di majelis ini, dan sudah 70 hikmah yang kita hafal. Seharusnya kalau tidak hafal ya berusaha untuk menghafal. Sebelum kita baca hikmah yang nomor 70, mari kita tawasul terlebih dahulu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bisan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Sumailah Rasulullah Sahabil Hasan Sadri wal Wali Imam Ibnu Athaillah Sekandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi madadi wa asrari fid dharain amin. Qala, di dalam hikmah yang nomor 70, Imam Ibnu Athaillah Sekandari dalam kitab hikamnya dawuh, man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'ila wa mu'abbiran an kulli ma sahida wa dzakiran kulli ma alima fastadillu bidzalika ala wujudi jahlihi. Man barang siapa ra'aitah yang melihat siapa engkau kepada man mujiban selalu menjawab min kulli su'alin min kulli ma su'ilah terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada dirinya. Nah itu, kalau ada pertanyaan kepada kita, itu selalu kita jawab, dan bahkan pertanyaan belum selesai sudah menjawab. Itu banyak. Semua pertanyaan yang datang kepada kita dianggap sebagai sesuatu yang penting, sehingga kemudian membutuhkan jawaban-jawaban yang segera. Wa mu'abbiron an kulli ma sahida, dan mengomentari apa yang dilihatnya, membicarakan apa yang dilihatnya. Kalau kita lihat sesuatu, kita komentari.
Kalau tidak dikomentari, biasanya apa yang kita lihat kita bawa di tongkrongan kita, kemudian kita bicarakan. Jadi ada dua. Yang satu itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang pada kita. Yang kedua, selalu mengomentari apa yang terlihat atau membicarakan apa yang dilihat. Yang ketiga adalah wadzakiron kullama alima, dan menceritakan semua yang diketahui. Manusia itu punya pengetahuan, dan semua pengetahuan yang dia miliki kemudian dibicarakan. Padahal tidak seperti itu. 3 alamat, 3 ciri-ciri orang yang modelnya fastadillu bidzalika ala wujudi jahlihi. Maka ketahuilah bahwa 3 hal itu kalau kita lakukan salah satunya, maka itu adalah bagian dari kebodohan yang ada dalam diri kita. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban. Apalagi kemudian sampai lihat di televisi, pertanyaan belum selesai sudah dijawab kemana-mana. Itu kalau dalam bahasa hikmah yang nomor 70, tanda dari kebodohan seseorang itu selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada dirinya, sekalipun pertanyaan itu tidak penting. Yang kedua adalah selalu membicarakan apa yang dilihat. Kita memiliki mata diberikan oleh Allah, nikmat yang luar biasa untuk melihat semua makhluk-makhluk Allah. Bentuk kebesaran Allah itu tidak harus diceritakan semua. Bahkan ilmu yang kita miliki, apalagi pura-pura tahu. Nah, ini yang banyak yang dimasukkan dengan wadzakiron kullama alima, itu bukan ilmu yang benar, tapi pura-pura tahu. Dan itu kalau di kelompok kita atau di tempat masyarakat kita, banyak manusia-manusia yang model seperti ini. Padahal tidak pernah tahu, hanya sekedar mendengar, tapi sudah dibicarakan kemana-mana. Lah kalau itu yang terjadi dalam diri kita, salah satunya saja, maka itu adalah bagian dari kebodohan yang ada dalam diri kita. Apalagi kalau kita lihat pada hari ini. Hari ini kita hidup di era digital. Semua orang pegang handphone. Semua orang bisa ngetik. Semua orang bisa berkomentar. Dan semua orang bisa berbicara di media sosial. Sehingga kemudian apapun yang terlihat di media sosial kita komentari. Penting atau tidak penting, maka kita komentari. Kita share informasi, benar atau tidak benar, kita share saja. Dan itu di era hari ini. Sehingga kemudian yang muncul di dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang instan, tanpa proses yang panjang. Pengetahuan yang benar tidak didapat dengan yang instan, tapi pengetahuan yang benar harus melalui proses panjang. Nah, kalau dalam media sosial hari ini, opini berkeliaran dari di mana-mana. Apakah itu benar? Selama kemudian kita mengambil manfaat dari itu, membawa kebaikan kita, maka ambillah. Tapi kalau itu tidak membawa kebaikan pada kita, tidak bermanfaat pada diri kita, maka biarkan, tidak perlu dijawab, tidak perlu dikomentari, dan tidak perlu untuk disangkan.
Karena ketika kita berkomentar kepada sesuatu yang tidak ada, itu adalah bagian dari kebodohan yang ada dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa banyak media sosial yang kemudian isinya adalah komentar, dan semua yang kita tahu itu kita letakkan di media sosial? Karena hari ini manusia memiliki kecenderungan untuk ingin terlihat tahu segalanya. Coba lihat di media sosial, kalau sudah terjadi diskusi, perdebatan di mana-mana, nggak pernah selesai. Kenapa tidak pernah selesai? Karena tidak didasari oleh pengetahuan, tapi didasari oleh keinginan mereka melihat diri kita tahu segalanya. Ini yang kemudian berbeda. Tahu sedikit, tapi sudah dijadikan sebagai bagian dari kebenaran yang ada dalam diri kita. Dan itu adalah bagian dari kebodohan yang ada pada diri kita, menurut Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan itu betul. Berapa banyak kemudian manusia-manusia dalam kehidupan kita hari ini selalu berkompetisi, baik di media sosial maupun di alam nyata. Semua berkompetisi. Apa tujuannya? Butuh pengakuan, butuh perhatian. Selama manusia berkompetisi dengan kehidupannya dan tujuannya adalah butuh pengakuan dan perhatian dari makhluk Allah, maka Imam Ibnu Athaillah tahu itu bagian dari kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita. Karena hijab kita dengan Allah semakin tebal, sehingga kemudian yang bisa kita pertanyakan pada diri kita, apakah semua yang kita ketahui harus disampaikan? Tidak semua, Pak. Tidak semua. Apa yang kemudian bisa disampaikan? Yang disampaikan adalah yang bermanfaat bagi diri kita, yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau tidak bermanfaat, buat apa kita sampaikan? Nah, ini yang kemudian Ibnu Athaillah memberikan satu kritik panjang dalam kehidupan kita hari ini. Imam Ibnu Athaillah tahu, jangan pernah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kita, yang datang kepada kita. Sehingga kemudian kita harus selektif, mana pertanyaan yang butuh jawaban dan mana pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak pernah butuh jawaban. Jadilah manusia-manusia yang hanya menjawab ketika itu butuh jawaban. Tapi kalau tidak butuh jawaban, tidak perlu untuk dijawab. Imam Ibnu Athaillah kemudian juga Daud jangan pernah mengomentari semua kejadian. Saat kita ketemu dengan apapun, kejadian-kejadian dimanapun, selalu otak kita mengajak kita untuk mengomentari. Syukur-syukur komentarnya baik, tapi yang lebih banyak adalah komentar yang tidak baik. Syukur-syukur kita melihat berbagai kejadian itu, kebaikan-kebaikan yang terus kita lihat, sehingga kemudian kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Tapi kebanyakan kalau kita lihat hari ini, terlalu banyak melihat sisi kejelekannya. Kejadian apapun dilihat secara negatif. Padahal di dalam dunia tasawuf, apa yang kita pikirkan itu adalah cermin dari hati kita. Kalau kita selalu berpikir negatif, selalu berpikir jelek, selalu berpikir yang tidak baik tentang kejadian-kejadian yang menimpa kita atau yang terlihat oleh kita, maka sebenarnya hati kita sudah mulai tidak baik.
Ini yang ada di dalam hikmah yang nomor 70 itu. Maka Imam Ibnu Athaillah kemudian juga memberikan satu titik tekan, jangan pernah menyebarkan semua informasi yang Anda ketahui. Ada informasi-informasi yang tidak perlu kita sebarkan. Ada informasi-informasi yang perlu disebarkan. Informasi yang tidak perlu disebarkan adalah informasi-informasi yang sekiranya menyakiti orang lain atau membuka aib diri kita sendiri. Sekarang kan sudah tidak lagi berpikir ke sana. Kemaksiatan yang kita lakukan, qaflah kelalaian kita kepada Allah bukan hanya sekedar menjadi introspeksi diri kita, tapi selalu kita tulis di media sosial. Dan anehnya banyak kemudian kita temukan kemungkaran, kemaksiatan menjadi kebanggaan dari setiap manusia. Ketidakjujuran menjadi kebanggaan, kemaksiatan menjadi kebanggaan, kita menyakiti orang lain seakan-akan menjadi kebahagiaan. Itu adalah bagian dari kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri manusia. Sehingga kemudian warning peringatan-peringatan yang diberikan oleh Imam Ibnu Athaillah itu adalah mengingatkan orang yang menjawab semua pertanyaan yang datang pada dirinya, mengomentari semua kejadian, menyebarkan informasi, itu adalah sosok manusia-manusia yang kurang bijaksana dalam hidupnya. Kalau tidak bijaksana, maka dia adalah manusia yang tidak mampu mengendalikan ego di dalam dirinya. Kalau tidak mampu untuk mengendalikan ego, maka di sisi lain dia juga tidak pernah tahu batasan ilmu yang dia miliki. Semua orang punya ilmu pengetahuan, tapi tidak semua orang itu paham pada semua pengetahuan. Mungkin satu orang hanya satu pengetahuan yang kita tahu, sehingga kemudian pada sisi yang lain itu berbeda pengetahuannya dengan yang kita miliki. Pedagang, tukang itu beda, ilmunya juga berbeda. Nah, ini yang kemudian harus tahu pada batasan-batasan keilmuan yang kita miliki. Apa kemudian kebalikannya dari orang yang bodoh, orang yang berilmu? Orang yang berilmu adalah manusia-manusia yang selalu sadar atas keterbatasan ilmunya. Orang yang berilmu itu bukan hanya sekedar pandai ngomong kemana-mana, enggak. Orang yang berilmu itu adalah manusia yang sadar bahwa ilmu yang dia miliki hanya sebagian kecil dari ilmu Allah yang tersebar di muka bumi ini. Sangat kecil. Maka orang-orang yang berilmu sebenarnya adalah manusia-manusia yang semakin tawadu, semakin melihat kekurangan dalam dirinya. Kalau dia merasa kurang, selalu melihat kekurangan dalam dirinya, maka dalam berbicara itu pasti berhati-hati. Karena khawatir pembicaraan-pembicaraan yang kita keluarkan, bahasa yang kita keluarkan berbeda dengan ilmu yang berada di depan kita, atau bahkan kemudian menyakiti kepada orang
lain. Ini orang-orang yang berilmu. Sehingga kemudian orang-orang yang berilmu itu sedikit bicara. Bukan tidak mau bicara, tapi karena beliau adalah manusia-manusia yang selalu berhati-hati dalam menjaga lisannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau itu yang terjadi, maka tidak ada satupun manusia yang berilmu yang mengatakan bahwa dirinya berilmu atau lebih baik daripada orang lain. Orang yang berilmu adalah manusia-manusia yang selalu sadar bahwa ilmu yang kita miliki itu juga sama dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang-orang lain. Cuman di dalam keilmuan yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka satu kaidah kemudian mengatakan al ilmul hakiki yurasu at-tawadu. Ilmu yang sebenarnya, kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, mau ilmu pengetahuan apapun, tidak fokus kepada ilmu agama, ilmu pengetahuan apapun itu akan melahirkan yang namanya kerendahan hati. Jika ilmu yang kita miliki memunculkan kesombongan, memunculkan ujub, memunculkan riya, memunculkan ketidakbaikan, berarti kita sebenarnya tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ini yang harus kita sadari. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, di dalam surat Al-Isra. Janganlah mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Enggak punya ilmu tentang bertani, yo bertani. Enggak punya ilmu tentang tukang, kok yo nukang. Kok enggak punya ilmu tentang kedokteran, kok jadi dokter. Apa yang kemudian terjadi kalau tidak diberikan kepada ahlinya? Amburadul semuanya. Tidak akan pernah benar, karena tidak pernah tahu kepada ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka Nabi Daud, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini adalah prinsip yang kemudian bisa kita pegang dalam konteks hari ini. Semua orang hari ini berbicara, semua orang hari ini ngetik, semua orang menyebarkan informasi. Ini hadis ini bisa menjadi satu pegangan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka mereka adalah manusia-manusia yang berkata, berbicara ketika perkataannya benar. Jika perkataannya itu baik, jika perkataannya itu bermanfaat, jika perkataannya itu memang diperlukan, itu adalah manusia-manusia yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir, selalu berkata yang seperti itu. Jika tidak mampu berbicara secara benar, jika engkau tidak mampu berbicara yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, maka apa yang didaukan oleh Nabi? Auliyasmut, diam, tidak usah berbicara. Karena semakin banyak berbicara itu, semakin banyak
potensi untuk salahnya. Maka di dalam kenapa harus diam di Nabi itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu kemudian disebutkan fa inna afatil lisan kasir, banyak sekali penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya lisan yang ditimbulkan dari perkataan kita, sangat banyak. Apa yang kemudian muncul? Riya, ujub, ingin dipuji orang, haus pada pengakuan, ingin diakui oleh orang, atau ingin terlihat pintar. Sehingga kemudian keinginan-keinginan yang jelek ini menjadi sebab munculnya perkataan-perkataan yang banyak dalam diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam dunia tasawuf makna diam itu ada. Diam itu bukan hanya sekedar pasif, bukan juga tidak peduli. Kita kan tidak perlu ngomong kalau tidak manfaat dianggap tidak peduli. Tidak perlu kemudian kita membicarakan ilmu pengetahuan, menyebarkan pengetahuan yang kita miliki semuanya dianggap tidak peduli. Tidak. Tapi diam itu di dalam maknanya adalah mengendalikan nafsu, mengendalikan ego, dan menjaga hati kita agar terus tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diam begitu, tapi diam harus berproses untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu ciri seorang salik itu adalah manusia-manusia yang selalu sibuk untuk memperbaiki diri. Bukan memperbaiki rumah, bukan memperbaiki jabatan, bukan. Tapi seorang salik itu adalah manusia yang selalu sibuk memperbaiki hatinya, orang yang selalu sibuk memperbaiki dirinya, sehingga kemudian selalu melihat kepada kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya, tidak melihat kebaikan. Jadi kalau kita melihat diri kita, jangan pernah melihat kebaikan-kebaikannya, tapi lihatlah kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita. Begitu sebaliknya, saat kita melihat orang lain, maka jangan pernah melihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihan dan kebaikannya. Itu yang harus kita lakukan, dan seorang salik selalu berusaha untuk melihat itu. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, semakin sedikit kebutuhannya kepada makhluk Allah. Jadi kalau kita masih banyak kebutuhannya kepada selain Allah, berarti kita masih jauh dari Allah. Nah, ini yang kemudian didauhkan oleh Abul Hasan Asadili. Kalau di dalam penjelasan-penjelasan para sarah dalam kitab Hikam banyak. Salah satu contohnya kemudian yang dikatakan oleh Mbah Kiai Soleh Darat itu, diam itu akan membentuk hati yang bersih. Semakin banyak diam, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin bersih hati kita. Kalau semakin bersih, maka Kiai Soleh Darat kemudian
menganalogikan hati dengan cermin. Hati yang bersih akan menciptakan pantulan yang bersih, perkataan-perkataan yang bermanfaat, perkataan-perkataan yang benar. Sedangkan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang sangat banyak yang tidak perlu, bahasa ngomong yang tidak perlu itu banyak kita lakukan. Itu dalam bahasa Kiai Soleh Darat itu adalah debu yang terus kita lakukan. Kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya tidak perlu, tidak penting. Itu adalah debu yang selalu menempel kepada hati. Kalau debu itu selalu menempel dalam setiap detik, setiap menit, maka hati kita yang aslinya bersih kemudian menjadi kotor dan bahkan tertutup oleh debu itu. Apa efeknya? Kita tidak mampu membedakan mana yang baik dan benar, dan kita tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu adalah bagian dari hijab itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada banyak manusia yang selalu merasa bahwa dirinya itu bisa. Jarang sekali kita menemukan manusia hari ini yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu. Pertanyaan apapun yang datang pada dirinya mesti dijawab, sekalipun nggak tahu ilmunya. Dan itu banyak. Maka orang-orang salik itu adalah manusia-manusia yang selalu mengatakan berdasarkan ilmu pengetahuannya, kalau seandainya dia tidak pernah tahu pada ilmunya, maka dia selalu berbicara, saya tidak tahu. Siapapun itu harus berani mengatakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang bisa kita renungkan di dalam hikmah yang 70 ini? Semakin dekat seseorang kepada hikmah, semakin sedikit kebutuhannya untuk membuktikan bahwa dirinya mengetahui segala sesuatu. Kalau kita adalah manusia yang dekat dengan Allah, punya ilmu pengetahuan, gak perlu Pak untuk membuktikan bahwa saya pintar, itu gak perlu. Manusia yang masih membutuhkan pembuktian seperti itu adalah manusia-manusia yang dalam hikmah 70 disebutkan manusia-manusia bodoh oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini terbebas dari kebodohan, dan kita menjadi ahlul ilmi, dan kita menjadi manusia-manusia yang selalu dekat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membersihkan seluruh hati-hati yang ada dalam diri kita itu dari debu-debu, dari hijab-hijab antara diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.